Bapak mah jualan ya Pak? Iya, yang penting dapat. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat di akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa khassana bi syari'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullaha al-afiyata wal wafata bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal khadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah semuanya yang saya hormati, yang saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita selalu berusaha sekuat tenaga memperkuat, memperkokoh dan memelihara iman kita, karena iman ini adalah merupakan modal utama bagi kita untuk beribadah, karena iman inilah yang akan bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Namun iman seseorang itu fluktuatif, ada kalanya bertambah, tapi ada kalanya berkurang. Al-imanu yasdadu wa yanqus. Maka upaya untuk merawat, memelihara, memperkuat, memperkokoh iman kita ini harus kita lakukan secara kontinu, secara terus-menerus, dengan berbagai macam aktivitas. Membaca Al-Quran itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk merawat iman kita. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika dibaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka itu bisa menambah iman, memperkuat iman, memperkokoh iman. Kita ngaji, memahami syariat agama, memahami ajaran-ajaran agama, itu juga termasuk salah satu cara kita
untuk memperkuat iman. Menghayati dan mensyukuri nikmat Allah yang dianugerahkan pada kita, itu juga demikian bisa memperkuat iman kita. Memikirkan apa yang menjadi kebesaran Allah dengan berbagai macam ciptaannya, baik yang ada pada diri kita ataupun yang ada di alam semesta ini, baik itu sesuatu yang mungkin kelihatannya menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, kemudian kita berpikir tentang itu semuanya, itu juga akan bisa melahirkan keyakinan kita, bisa menambah dan memperkuat akidah kita. Kemudian kemampuan kita berzikir kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca tasbih, membaca takbir, membaca sholawat dan lain sebagainya, itu juga bisa membuat iman kita semakin kokoh. Dan ketika iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh, maka kita tidak mudah terombang-ambing oleh godaan, oleh keadaan, ataupun oleh pikiran-pikiran yang mungkin berseliweran seperti saat ini. Sehingga kita menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang mandiri, dan yang paling penting, kita tetap menjadi mukmin yang sejati. Seperti apa mukmin yang sejati itu? Mukmin yang selalu bersyukur, ya, terhadap segala macam nikmatan, dan mukmin yang selalu bersabar atas segala macam cobaan, godaan, dan juga ujian. Dan juga orang mukmin yang sejati itu adalah orang yang bisa menerima dengan ridho segala kepastian, segala ketentuan, segala takdir yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Sebagaimana Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Kaifa asbahtu?" Bagaimana pagi ini kabarnya kamu semuanya? Maka dijawab oleh para sahabat, "Nahnul mu'min." Kami semuanya adalah orang-orang yang mukmin. Maka Rasulullah kemudian bertanya, "Wa ma alamatuhu?" Apa itu tanda-tandanya bahwa kamu adalah mukmin sejati? Maka dijawab, "Nashkuru 'ala raha wa nasbiru 'ala al-bala wa narda al-qada." Kamu selalu bersyukur dengan segala kenikmatan. Kami selalu bersabar terhadap segala macam cobaan, dan kami semuanya ridho terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita selalu rawat iman kita, ya, agar kita menjadi tetap sebagai mukmin. Maka doa yang perlu untuk selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak tergelincir pada hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, tidak tergelincir iman kita. Maka kita diajari oleh Rasulullah supaya berdoa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Nah, itu cuma nih. Apa kan? Ampun. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hidayah, sudah menjadi orang yang beriman seperti ini, jangan sampai hati kita itu tergelincir, condong kepada sesuatu yang jelek. Kalau itu terjadi, naudzubillah min dzalik, bahaya sekali. Nah, ngaji kados ngeten iki ngoten. Mulane masuk kadang-kadang wis tahu guru, ya, wis tahu ngerti, wis roh. Nikah nalikan bisa ngaji aja ngono jawabane. Ayo ngaji. Seru. Setahun bolak-balik iku ae.
paling yo surga neraka, paling yo akhirat dunia, paling yo ibadah maksiat. Nah iku wae sing diomong-omongno, gak bosan-bosan ngomong liyane apa. Ya kita ngaji bolak-balik supaya mancep ning ati, sebab diomongi pisan. Jangankan pisan, kadang diomongin 4, ping 5, ping 6, ping 10, itu lho mlebu kuping tengen, balik maneh metu kuping tengen. Soale mendal ning gone jero iku. Atine kaya-kaya gak iso nrimo, sebab atine wis atos. Apa kok atine atos? Sebab atine iku kakean dosa. Kakean maksiat, kakean salah. Sehingga hatinya atos, tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa menerima nasihat. Mulane wis monggo dipetah-petah ngaji. Ya, mudah-mudahan muncul barokah teko ngaji ini, itu bisa memperkokoh dan memperkuat iman kita. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa amin. Bapak Ibu, para jamaah, saudara-saudara semuanya yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan kita tetap menjadi orang yang bahagia. Allahumma amin. Tapi benerlah bahagia jenengan. Ya? Bahagia betul. Nak menurut hadis Rasulullah, mungkin kita cek nah, saya turun itu terus ngaji nih. Nggih. Alamatus sa'adah arba'atun. Tondo-tondo ini wong bahagia itu ana 4. Nomor 1 napa niku? Dzikrud dzunubi al-madiyah. Wong sing selalu eling karo dosane di masa-masa yang lalu. Wong ku nek eling dosane, eling keluputane, maka itu akan bisa membuat dia bahagia. Dia akan selamat, tidak akan celaka. Bahagia bukan hanya senang loh ya. Bahagia itu wong sing anteng atine. Bahagia itu wong sing selamat uripe. Itu bahagia. Nah senang itu gampang. Pokoknya duwe ilmu, dipangkat, dibodoh donya, awake sehat, selesai. Itu mesti nyenengno. Nggih apa nggih? Gak nggih ora apa-apa wis akarepe sampean. Nggih kan. Wong ku pokoke duwe dhuwit seneng banget. Sewenang naga muni seneng gak normal sampean. Nomor 2, duwe ilmu sehingga kaya roh kabeh. Mesti seneng. Nomor 3 ini duwe pangkat. Sopo sing gak seneng karo pangkat? Sopo sing gak seneng karo jabatan? Sampai jabatan royoan kok. Sing wis jabatan kadang mempertahankan mati-matian. Nggih. Nah, gak usah muni mboten so kaya sampean. Urip zaman sakniki mawon kok. Nah, nomor 4 wong urip sehat. Wong ku sehat mangan apa enak. Kan turu nyenyak. Ini menyenangkan. Tapi apa jaminan 4 hal ini bisa menyenangkan, menenangkan? Gak mesti. Maka nak kepingin selamat, kepingin bahagia, nomor 1 ilang kesalahan di masa yang lalu sehingga kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau mari tobat, mari banyak istighfar. Gak usah teman-teman lah wis pemain jenengan mantun istighosah teng masjid masa istighfar ping 41 atau ping 70 iku metu rasane mripat padang. Nggih betul. Asing muni duka berarti gak tahu iki. Ora tahu dikir, ora tahu ngateh maca istighfar iki. Si nomor 2, orang yang selamat, orang yang bahagia itu adalah orang yang wanisyanul hasanati al-madiyah. Ini terus yang ngajeng Nabi lho. Wong sing nglalekno keapiane di masa-masa yang lalu. Ya, orang itu nak eling-eling perkara apike, itu mesti atine gak seneng. Soalnya apa? Mesti wong itu kepingin api itu diakoni wong.
Begitu ana wong gak ngakoni utawa lali gak ero nak sampean berbuat baik, mesti atine mantap. Nah, mulane berbuat baik ora usah dieling-eling. Wis kaya-kaya gak tau ngono lho. Nggih. Cek mboten nundat-nundat ya. Ngoten. Saestu niki. Lalu mulai berbuat baik itu bahasa dieling-eling. Wong orang berbuat baik itu ya gak ngerti kok. Kebaikannya itu diterima atau ditolak kan gak ngerti ya. Kan betul kan? Mungkin dianggap baik, gak tahu lah pokoknya silakoni untuk mohon kebaikan-kebaikan ya. Nih. Nomor papati, nah, wong sing bahagia itu wa nadharuhu ila man fawqahu fiddin. Urusan agama lebih banyak melihat kepada orang yang lebih baik, sehingga dia merasa belum baik. Karena belum baik, merasa belum baik, maka dia mengajar kebaikan-kebaikan itu. Dan gak peduli wong sing lakoni api itu sapa? Melarat apa sugih, pejabat apa rakyat, kiai apa TNI apa penyanyi, orang ngurus. Sing penting dia ini banyak berbuat baik. Itu. Nah itu coba itu kita lihat. Contohnya kaya ana wong iso mbangun masjid karo duit pribadi ini. Terus masjid itu dikelola sedemikian rupa dengan manajemen yang bagus. Umpamanya disiapkan bagi musafir yang kemalaman untuk menginap. Disiapkan makanan bagi mereka yang kelaparan. Disiapkan tempat istirahat bagi mereka yang kelelahan. Sehingga masjid itu 24 jam buka. Nah, itu dikelola biar tidak diganggu sembarangan kan gitu kan. Bahkan amal jariah itu harus dituntaskan, orang disimpen tok. Untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan jamaah. Dia gak peduli jamaah itu potong gori dini atau orang lewat, orang lulus. Nah, ini sing perlu dilihat. Kok ono ya wong sing ngono. Padahal bangun masjid ya duit-duit dhewe. Lah kadang-kadang gini ono kotak kelontangan iki dikongkon lewat tok ya. Nggih, lewati nggih. Nah, ngono. Kalau sing modelnya. Ya, jadi gitu untuk urusan kebaikan. Untuk urusan dunia bagaimana? Wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Dan dia melihat urusan dunia itu kepada orang yang lebih mungkin tidak cukup. Mungkin orang yang melarat, orang yang susah, itu dilihat. Sehingga apa dengan demikian kita menjadi orang yang bersyukur. Itu yang bahagia itu begitu. Yang apa? Cocok mboten kali kula panjenengan. Koyoke koyok. Maksudnya apa nih? Ya koyok gak ngoten. Nah, niki. Ana maneh sing dawuh ngeten para ulama niku wong sing bahagia niku wong sing man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun fima filiyat. Ya rada mirip-mirip sing didhawuhaken Kanjeng Nabi. Niki dawuh para ulama. Wong sing bahagia itu wong sing atine pangerten. Ngerti kekurangan dan kelemahan wong liya, lan ngerti sapa awake secara benar. Dan orang yang sabar menerima segala macam kesulitan dan ujian, bahwa kesulitan itu adalah bagian dari kehidupan. Maka dia tidak akan menghindari kesulitan itu, tapi bagaimana menghadapi kesulitan itu untuk mencari solusi. Dan yang ketiga, wong sing bahagia itu terus para ulama, wong sing qanaah nrimo ing pantune pangeran. Cocok mboten? Ora cocok mana? Terus sing cocok nih. Jangan sampai kebaliknya. Kalau kita kebalikannya itu berarti pertanda kita tidak bahagia. Ngoten nggih. Nah, ngoten iki sajane men bolak-balik disampaikan. Mergo gak mancep ning gone ati sering lali. Ngoten nggih. Sehingga ketika saya ngomong begini kadang-kadang kalau barang anyar, padahal enggak nyaman nih. Barang usaha ini. Enggak, karena kita mungkin belum melakukan atau karena mungkin kita lupa, sehingga koyo-koyo perkara sing anyar. Boleh.
Monggo diterusno teng makalah berikutnya dari kitab Nashaikhul Ibad. Wal maqalatu al-khamsuna, utawi makalah sing nomor 50, sing sini telutu iku an Abdul al-Misri, saking Bumbun al-Misri, seorang ahli sufi, wa ismuhu Suban ibn Ibrahim, yang nama aslinya adalah Sauban bin Ibrahim. Ini beliau pernah mengatakan demikian. Kok niki kebablasan nih. Saya turun kurang sama makalah dulu. Ya Allah ngapunten ngene iki lho wong tuwa ini lalian. Wal maqalatu tasi'atu wal arba'un niku dhisik mesti niki. 49 sing nomor 50 sik durung sik. Sing nomor 49 niku saking an ba'dil hukama radhiyallahu anhu, saking sebagian para wali. Nah, sebagian para wali niku nate dawuh ngeten, man arafallaha lam yakun lahu ma'al khalqi laddatun. Wong ku nak ngerti Allah Subhanahu wa taala, wong ku nak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersama dengan makhluknya Allah itu tidak ada rasa enak. Nek ngene kowe kumpul sapa wae utawa berinteraksi dengan apa saja, itu tidak ada rasa nikmat. Karena ketika dia sudah tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kenikmatannya dibanding-bandingkan dengan yang lain. Nah, nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Kalau kita sudah cinta kepada Allah, tidak akan milih cinta yang lain. Ketika kita sudah merasa nyaman bersama dengan Allah, kita tidak akan merasa nyaman dengan yang lain. Nah, ketika kita sudah tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada perasaan tenang dengan yang lain. Mon, nggih. Niki mboten saged cuma diomongno. Niki kudu dirasakno. Dipikir tok ya kena. Kudu dirasani bener. Jenengan ketika sudah merasa nyaman zikir kepada Allah, maka apapun yang lewat itu tidak akan terasa nikmat, tidak akan terasa menyenangkan. Wong wis zikir marang Allah wis khusuk, ditawani mangan orang reken, ditawani duit orang reken, tawani jabatan orang reken. Karena dia merasa bahwa yang lebih berkuasa adalah Allah, yang lebih kaya adalah Allah, yang melindungi adalah Allah, yang menolong adalah Allah. Yang lain nggak mungkin bisa sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Makanya ya sudah, tenang. Tidak ada rasa nikmat, tidak ada rasa lezat, tidak ada rasa enak, nyaman ketika orang itu sudah bersama dengan Allah, ketika dia sudah tahu Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor 1. Cocok saja nih. Lah kok saja nih Pak, lah kula niki kadang-kadang nggih kumat-kumatan. Ngoten lho. Zikir kok lewat pas tahlilan enak-enak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu kelinting sendok tabrakan karo piring, wis mikir iki rawon apa soto. Nggih mboten. Ya betul. Kalau orang yang betul-betul tahu kepada Allah, dia tidak akan mereken itu. Ya, tidak akan mereken dan tidak akan terbayang bahwa soto rawon itu enak, apa mana panas-panas sangat sambil pedes. Nggak akan mereken itu. Ketika orang itu sudah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dan merasa bersama dengan Allah, ditawari jabatan apa? Orang ngurus. Ya, wah jadi apa? Orang ngurus sakarep
ana ya ditampa gak ana ya wis kan ngono kan, diparingi amat ya dilakoni, nek iso gak dilakoni ya wis. Nah, ngoten niku model ngoten niku cek usul mboten. Tasih usul mboten. Kaya terus gak usul sakniki. Apa wis mati kira-kira pite iku ya. Misalnya soal Allah bukan sekedar kepingin jabatan, tapi mempertahankan jabatan itu diwangi mati-matian, diwangi sekadar karuan, rasa ngomong lah, bu akarpi. Paman arafat dunia, lam yakun lahu fiha raghbatun. Wong nak ngerti dunia itu adalah sementara dan nanti akan rusak, fana, maka tidak ada rasa cinta kepada dunia, gak kate kedunya. Nah, walaupun ngerti dunia itu sifatnya kabeh sementara, ya, dan dia pasti akan hilang lama kelamaan dan akan rusak lama kelamaan, pasti dia tidak akan mencintai, tidak akan kedunya. Kalau dia tahu itu bukan sekedar bisa maca tulisane, tapi kalau dia meyakini seyakin-yakinnya bahwa bi'annaha faniyatun, bahwa dunia itu pasti rusak, dia tidak akan ada rasa cinta kepada dunia tersebut. Wa man arafa adallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihi al-khusma. Kalau orang itu mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu adalah maha adil, maka dia tidak akan pernah ada rasa permusuhan. Apa mana ono rasa persaingan. Orang itu. Jadi wong ku wis difahami duwe takaran dhewe, duwe takdir dhewe, duwe nasib dhewe. Sehingga tidak harus iri kepada orang lain, apalagi memusuhi orang lain karena persaingan itu. Itu kalau orang itu sadar bahwa Allah itu maha adil. Ngoten nggih. Bukan betul satu-satu ngeten mawon ya. Wa alam bisawab. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman atau sahabat Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Nusantara? Oke, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kami dari tim Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ingin menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pada pagi hari ini kita akan menyalurkannya. Oke, maka dari itu ikuti kami perjalanan kami bersama tim Rumah Sedekah. Mari kita ikuti semuanya. Let's go teman-teman.
Yesus sehat. Amin. Amin. Matur suwun Pak nggih.